Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pembelajaran akidah akhlak dengan materi akhlakul mazmumah, yaitu larangan durhaka kepada orang tua. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solehah, durhaka artinya tidak taat kepada perintah yang benar. Sedangkan durhaka kepada orang tua berarti tidak taat terhadap perintah baiknya, tidak memuliakannya, tidak menghormatinya, dan tidak menjalankan atau mematuhi nasihat-nasihat yang diberikan orang tua kepada kita. Orang yang durhaka atau anak yang durhaka kepada orang tua akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan siksaan yang sangat berat atau siksaan yang sangat pedih, dan akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah menyayangi aku di waktu kecil. Nah, anak-anakku yang ibu sayangi, jadi dalam surat Al-Isra Allah menyuruh kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita berbuat tidak baik kepada kedua orang tua atau kita berani membantah kata-kata orang tua kita. Nah, di sini disebutkan kita tidak boleh berkata kepada kedua orang tua kita, kepada ayah dan bunda kita. Bilang saja tidak boleh, apalagi sampai membentak kepada kedua orang tua kita. Selain itu, kita juga dianjurkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita tiap kali selesai sholat, kemudian di saat kita beribadah yang lain juga kita dianjurkan untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita, agar orang tua kita selalu mendapat kasih sayang dari Allah sebagaimana beliau menyayangi kita di waktu kecil. Nah, anak-anakku sekalian,
durhaka kepada orang tua ini memiliki dampak yang buruk terhadap kehidupan kita, anak-anak. Nah, di sini akan Ibu sebutkan apa saja dampak dari perbuatan durhaka kepada orang tua. Yang pertama adalah kalau kita durhaka kepada orang tua kita, maka kita akan merasakan jalan rezeki kita itu terhambat. Allah akan menghambat jalan rezeki kita. Allah akan mengurangi rezeki kita karena perbuatan durhaka kita kepada orang tua. Nah, itu dampak yang pertama. Kemudian dampak yang kedua adalah amal ibadah yang dahulu atau yang sekarang atau yang akan datang, amal ibadah kita yang kita lakukan dianggap sia-sia atau tidak berguna. Untuk dampak yang ketiga, kita tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Na'udzubillahi min zalik ya. Nah, semoga anak-anak tidak ada yang durhaka kepada ayah dan bunda, dan sebaliknya selalu menyayangi ayah dan bunda. Dampak yang keempat adalah kehidupannya menjadi suram. Anak yang berani kepada orang tua, yang berani melawan perkataan orang tua, kehidupannya akan suram. Tidak ada kebahagiaan di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Dampak yang kelima, doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap malam, setiap saat selalu berdoa, namun karena durhaka kepada orang tua, maka Allah tidak mengabulkan doanya. Dampak yang keenam, hidupnya tidak akan berkah. Kalau kita durhaka kepada orang tua, hidup kita tidak akan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, anak-anakku sekalian, selagi ayah bunda kita masih hidup, kita harus bisa membahagiakannya. Nah, bagaimana biar orang tua kita bahagia? Tentunya kalau masih seusia anak-anak, bisa dengan rajin belajar, menurut pada perintah orang tua, kemudian menyayanginya, selalu membuat hatinya senang, insya Allah. Kalau anak-anak mau berusaha berbuat baik kepada ayah dan bunda, beliau akan merasa bangga kepada kita dan akan merasa bahagia. Nah, kemudian dampak dari perbuatan durhaka kepada orang tua yang ketujuh adalah akan didurhakai juga nanti oleh anaknya. Kalau kita berani kepada orang tua kita, maka nanti setelah anak-anak berkeluarga akan mendapat perlakuan yang sama dari anak-anak kita. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, demikianlah pembahasan tentang larangan durhaka kepada orang tua. Semoga kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah, selalu mendapatkan inayah dari Allah, agar kita semua dijadikan sebagai anak-anak yang berbakti kepada orang tua, selalu menjadi kebanggaan orang tua, dan selalu berbuat baik kepada orang tua. Nah, cukup sekian untuk materi tentang larangan durhaka kepada orang tua ini. Semoga anak-anak tetap semangat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.